di situ kan tunggu kan. Ini peraturan pemerintah kan. Sebentar, saya tahu, tapi sebentar lama. Saya berapat jam 5 juga di sana. Warga dan anggota drum band mencoba mengadang sebuah mobil dinas Pemkab Toraja Utara Sulawesi Selatan yang nekat menerobos barisan peserta drum band dan gerak jalan. Namun pemilik mobil merupakan kepala bagian keuangan DPRD Toraja Utara ini terus maju menuju rumahnya. Tak terima diterobos, warga dan peserta drum band emosi merusak dan melempari mobil. Akibatnya kaca bagian belakang mobil pecah. Bosnya ibu ada di situ kan tunggu kan. Ini peraturan pemerintah kan. Sebentar, saya tahu. Video berdurasi 2 menit ini pun viral di media sosial mengundang polemik warganet. Sebagian warga mendukung aksi peserta drum band karena jalan telah ditutup untuk kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Sebagian lainnya mendukung pengemudi karena mengeluhkan terjebak kemacetan panjang sementara peserta gerak jalan dan drum band sedang duduk di jalan. Apapun alasannya, pengerusakan tetap tidak dibenarkan. Warga dan pengendara seharusnya bisa menahan diri dan mengutamakan kepentingan bersama. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sejumlah emak-emak berusaha menghalangi petugas yang akan mengeksekusi sebuah kios di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mama ini menolak eksekusi karena mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan. Meski mendapat penolakan, eksekusi tetap dilaksanakan dengan dibantu ratusan polisi. Bangunan kios semi permanen tersebut akhirnya dirobohkan. Kemarin sempat ditunda karena memang situasinya kurang tepat karena pada waktu itu memang hari pasar, jadi kami menyarankan untuk dilakukan pada saat tidak hari pasar ya. Tadi kita ambil keputusan untuk dilakukan sore hari setelah pasar tidak lagi terlalu ramai. Eksekusi kios merupakan objek sita hasil keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Halo pemirsa, polisi akhirnya membongkar makam Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang untuk mengungkap penyebab kematiannya. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Puluhan kios di pasar tradisional di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran membuat panik ratusan pedagang. Kepanikan pedagang dan warga terjadi saat kobaran api melahap puluhan kios di pasar tradisional di Ngawi, Jawa Timur pada Rabu petang. Api diduga berasal dari sebuah kios plastik hingga menjalar ke puluhan kios lain di 5 los pasar. Pedagang dan warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun besarnya api dan bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat meluas hingga menghanguskan 40 kios. Tahu-tahu kebakaran di situ gitu loh. Pasar. Iya. Emang banyak yang terbakar gitu? Itu banyak itu, tapi tempat saudaraku tuh semuanya ludes, Mas. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi paksa rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat. Sekelompok orang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha menggagalkan eksekusi sehingga terjadi saling dorong. Juto nomor 495 PDTG 2015 PN JKT PSTN. Saling dorong terjadi saat sejumlah orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berupaya menghalangi petugas saat mengeksekusi sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kerabat penghuni rumah memblokade pintu masuk usai petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan surat kuasa eksekusi. Memiliki bukti berupa sertifikat nomor 431 hak milik yang dibelinya sejak tahun 2008 dan tidak pernah dinyatakan batal oleh BPN, tidak pernah dinyatakan cacat hukum administrasi, namun oleh pengadilan dipaksa untuk dikosongkan, sementara pemohon eksekusi haknya belum. Salah, sertifikat itu sudah dibatalkan. Ada di dalam putusan PK-nya, putusan kasasinya, pemohon adalah pemilik yang sah. Dan termohon harus pergi dari rumah yang tempati sekarang. Ada dalam putusan PK-nya itu. Itu memang keputusan PK dari pengadilan atau bagaimana? Oh, maaf, putusan kasasi, maaf, putusan kasasi.
Upaya pengosongan paksa rumah mewah akhirnya ditunda hingga situasi terkendali. Dari Jakarta, Reni Sanjaya melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ternyata disengaja. Pelaku seorang ibu rumah tangga pemilik rumah diduga menderita gangguan jiwa. Jangan Pak, tahan. Gak bisa. Cepat Bu. Masih dulu Pak, kamu tega kamu ke Pak. Bajunya adalah. Api melalap rumah warga di Jalan Tamanggung Kenyapi 3, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga berupaya memadamkan kebakaran yang meludeskan ruang tamu. M, istri pemilik rumah, mengamuk dan mengusir warga. Petugas damkar bersama petugas Satpol PP akhirnya membawa M ke rumah tetangga. Mengantisipasi penyerangan, M terpaksa diborgol. Ibu rumah tangga ini adalah pelaku pembakaran rumah miliknya. Diketahui mengidap gangguan jiwa. Pembakaran rumah dilakukan M saat suaminya tidak berada di rumah. Khawatir kembali melakukan hal berbahaya, M dibawa suaminya dan polisi ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate, Kabupaten Pulang Pisau. Ini sejak kemarin sudah dia mengancam mau membakar. Jadi hari ini sudah terbakar. Ada dugaan besar yang bersangkutan dalam keadaan gangguan kejiwaan yang mengancam akan membakar itu, dan benar adanya terjadi dibakar. Menyelidiki penyebab kebakaran rumah, polisi memeriksa sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata melaporkan. 21 warga di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur yang terisolir setelah satu-satunya akses jalan di tembok pemilik lahan Rabu siang dimediasi. Hari ini rencananya tembok akan dibongkar. Konflik antara warga dan pemilik tanah di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur akhirnya menghasilkan solusi. Rabu siang, sidik pemilik lahan akses jalan dengan Fuji sebagai warga terdampak dipertemukan untuk kelima kalinya. Hasil mediasi, pemilik lahan bersedia membongkar tembok penutup akses jalan meski hanya sebagian. Pembongkaran akan dilakukan hari ini oleh aparat kelurahan. Yang sudah membantu saya, intinya saya dengan keluarga Pak Sidik itu baik-baik saja, dan saya minta maaf jika ada kesalahan saya yang tidak diketahui maupun diketahui. Saya keluarga besar, saya minta maaf, terutama pribadi. Karena tanah ini kebetulan adalah kepemilikannya dari Pak Sidik, yaitu telah ada sertifikat hak milik di situ, ada beberapa instrumen yang harus kami siapkan. Tapi dengan azas dasar pertimbangan untuk kebutuhan layanan masyarakat di sana, ya kami meminta untuk satu tembok itu dibongkar terlebih dahulu. Sebelumnya akibat akses jalan ditutup tetangga, 21 warga terisolir termasuk lansia dan anak-anak. Akses jalan ditutup diduga akibat perselisihan pemilik lahan dengan tetangganya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca mediasi hari ini tembok setinggi hampir 3 meter yang menutup satu-satunya akses jalan 21 warga di Cililitan, Jakarta Timur akan dibongkar. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan Syahreza Zanski di lokasi. Syahreza, silakan dengan laporan Anda. 5, 4, 3, 2, 1, Q. Wiki dan juga pemirsa, betul sekali bahwa sebuah tembok yang menghalang akses bagi warga di Gang Jati, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur kini sudah mulai selesai pembongkarannya oleh pihak Kelurahan Cililitan, di mana seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa jika dibandingkan dengan sebelumnya, ini tembok sudah mulai dibongkar, namun berbeda dari sebelumnya, yakni ini dibongkar hanya setengah saja dan sudah mulai lalu lalang oleh sejumlah masyarakat Gang Jati. Namun hingga saat ini masih belum bisa diakses oleh kendaraan motor. Namun tadi dari informasi yang kami terima bahwa tadi pantauan kami bahwa sudah ada beberapa petugas yang ikut untuk membongkar tembok ini, bahkan berlangsung selama setengah jam lamanya begitu untuk membongkar tembok hampir 3 meter. Begitu. Wiki dan juga pemirsa, bahwasanya ada sekitar 21 orang yang terdampak sebelum dibongkarnya tembok begitu, dan ini diharapkan kembali bahwa mediasi yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersangkutan ini bisa menghasilkan kerukunan antar tetangga khususnya di Gang Jati, Kelurahan Cililitan pada kali ini. Wiki dan juga pemirsa, tentunya kami masih menunggu apakah ini berjalan dengan baik dan benar soal mediasi pada hari ini. Sementara itu, Wiki. Baik Reza, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.
Baik, pemirsa, sebuah rumah yang menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan gas rusak parah diduga akibat ledakan gas di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 orang luka bakar. Sebuah rumah di perumahan Cilengsi Grand Harmony Kabupaten Bogor hancur akibat ledakan tabung gas. Di dalam rumah yang dijadikan gudang penyimpanan dan pengoplosan gas LPG, petugas mendapati ratusan tabung gas 3 kg dan 12 kg. Selain itu, ada alat suntik dan pipa besi yang biasa digunakan untuk melakukan pengoplosan. Dugaan sementara ledakan dipicu aktivitas pengoplosan gas bersubsidi ke non-subsidi di dalam rumah. Kuatnya ledakan membuat seorang pemilik rumah dan karyawan luka bakar. Para tetangga tidak mengetahui jika rumah tersebut dijadikan gudang pengoplosan gas LPG. Kita tanya tadi ke warga-warga sekitar baru tahu hari ini ya ada aktivitas gas. Berarti sebelumnya warga tidak mengetahui adanya? Tidak, sebelahnya saja pun tidak tahu. Pak RW. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi untuk merayakan HUT RI ke-79 digelar di kawasan Cawan Monas, Jakarta Pusat. Gladi bersih dan gladi kotor digelar pagi tadi atau 2 hari sebelum pelaksanaan kirap 10 Agustus mendatang. Gladi kotor, kirap bendera pusaka dan teks proklamasi digelar sejak pukul 7 pagi. Cawan Monas menjadi prosesi awal penyerahan bendera pusaka dari ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka tahun 2023. Selanjutnya bendera dibawa menggunakan kendaraan taktis mau menuju patung kuda. Setelah gladi kotor, persiapan akan dilanjutkan dengan gladi bersih pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, gladi bersih kirap bendera pusaka masih berlangsung di kawasan Cawan Monas saat ini. Sudah ada rekan Camar Haenda yang sejak pagi mengikuti prosesi gladi kotor maupun bersih di sana. Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa, saya sangat merasa bahagia karena bisa melihat bagaimana nantinya detik-detik sejarah kirap untuk bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan menuju ke IKN Nusantara. Sejumlah persiapan untuk tanggal 10 nanti sudah dilakukan dan salah satunya adalah hari ini. Benar sekali bahwa untuk gladi kotor sudah dilaksanakan pada pukul 8 dan gladi bersih sudah dilaksanakan dan ini baru saja selesai. Jadi Anda bisa lihat saat ini Monas sudah terpantau sepi. Yang dapat kami sampaikan yang telah kami pantau begitu dari dalam Cawan Monas, ini menjadi titik pertama penyerahan bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka tahun 2023. Yang berbeda, Wiki dan juga pemirsa, apabila kita biasanya melihat bendera dan juga teks proklamasi ini dibawa dengan menggunakan kereta kencana, namun hari ini saya melihat ada sesuatu yang unik dan juga berbeda, yakni dengan menggunakan kendaraan taktis maung yang juga sudah disediakan oleh Pindad. Kemudian nanti iring-iringan dari depan Cawan Monas ini akan menuju ke arah patung kuda, ada iring-iringan dari Paskibra DKI Jakarta, kemudian juga Abang None beserta dengan detasemen kavaleri berkuda, ada Kaset Pres, Saspin Pres dan juga Kas Gartap. Dan rutenya sendiri memang ini masih sama dari Monas kemudian juga menuju ke arah Jalan MH Tamrin, kemudian menuju ke Jalan Gatot Subroto, Cawang dan juga nantinya akan ke pertemuan terakhir yakni di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke IKN Nusantara. Sementara Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden menyebutkan bahwasannya selain sebagai simbol kebersamaan dan juga sinergitas antara DKI Jakarta dan juga Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota yang baru, hal ini juga dimaksudkan sebagai prosesi dan juga rangkaian dari bagaimana kita bisa menghargai jasa pahlawan untuk nantinya bisa melihat detik-detik proklamasi. Kita akan simak pernyataan dari Heru Budi Hartono berikut ini. Maknanya adalah bagian dari rangkaian 17 Agustus itu sendiri yang tadinya dari Monas ke Istana, yang tetap di Jakarta, sekarang Monas ke Istana IKN. Yang makna kedua adalah memberikan sinergi yang bersama antara kota Jakarta, daerah khusus Jakarta, dengan ibu kota IKN. Jadi
makna ini adalah kebersamaan di dua kota ini untuk merayakan 17 Agustus, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Sementara untuk bendera dari yang sudah dikirap ini akan sampai di hari yang sama pada 10 Agustus 2024 di IKN Nusantara, dan nantinya akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibra IKN Nusantara untuk dikibarkan pada 17 Agustus. Dan masyarakat secara gratis bisa langsung menyaksikan di Monas, dan Anda juga bisa menyaksikan secara live langsung dari RCTI. Sementara demikian, Wiki kembali ke Anda. Ya, tidak sabar rasanya untuk menyaksikan kirap nanti yang akan dilaksanakan 10 Agustus nanti. Camar, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan, Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau kesiapan Istana Negara IKN, dan kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat sejumlah ruangan istana. Kemegahan Istana Garuda dan Istana Negara di IKN Kalimantan Timur terlihat dari jarak jauh. Kami berkesempatan melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto, kami masuk ke sejumlah ruangan di dalam Istana Negara. Menko Polhukam meninjau langsung kesiapan Istana Negara Nusantara di IKN jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Istana Negara ini nantinya akan difungsikan sebagai tempat Presiden menerima tamu-tamu negara serta melantik pejabat negara. Sementara Istana Garuda menjadi tempat bekerja Presiden. Di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini tertuang sejumlah simbol. Nah, tingginya tiang itu 79 yang menyimbolkan bahwa 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang itu yang 1 kilometer dari sini? Yang ada itu. Yang paling tinggi? Paling tinggi, yang ada bendera. Taman Kusuma Bangsa. Dua sayap Garuda. Sayap pelindung Nusantara. Sayap pelindung Nusantara. Laporan dari Satgas Pembangunan yang diterima Menko Polhukam, progres pembangunan Istana Garuda sudah 100%, sementara Istana Negara sudah lebih dari 90%. Dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN Kalimantan Timur, Armidian, iNews melaporkan. Istana Garuda. Ya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Polisi akhirnya melakukan ekshumasi atau bongkar makam Afif Maulana, bocah 13 tahun yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. 5 dokter forensik dilibatkan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Diiringi tangis duka keluarga, proses ekshumasi atau pembongkaran makam Afif Maulana digelar mulai pukul 8 pagi tadi. Selain keluarga, pembongkaran makam Afif di TPU Kaum Limo suku Tanah Sirah ini juga disaksikan kuasa hukum dari LBH Padang, Kapolda Sumatera Barat, perwakilan Kompolnas, KPAI hingga Komnas HAM. Jenazah Afif selanjutnya dibawa ke RSM Jamil Kota Padang untuk dilakukan otopsi. Ada 5 dokter forensik independen dari Persatuan Dokter Forensik yang dilibatkan dalam otopsi. Sementara dokter Pusdokes Polri hanya sebagai pendamping. Bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Kami hanya mendampingi saja, memperlancar kegiatannya saja, tapi semua proses kami serahkan sepenuhnya kepada dokter forensik yang menangani, dokter forensik dari Jakarta. Afif Maulana, bocah usia 13 tahun ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang awal Juni lalu. Keluarga yakin Afif dianiaya personil polisi yang hendak membubarkan tawuran. Sementara Polda Sumatera Barat menyebut Afif melompat dari atas jembatan hingga ditemukan tewas. Jalan panjang keluarga meminta pengusutan kematian Afif Maulana akhirnya masuk di babak baru. Bongkar makam dan otopsi ulang diharapkan bisa mengungkap penyebab kematian Afif Maulana. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, wedding organizer atau perencana pernikahan di Depok, Jawa Barat dilaporkan sejumlah calon pengantin karena melakukan penipuan miliaran rupiah. WO itu diduga membawa kabur uang resepsi dan vendor. Rumah yang dijadikan kantor perencana pernikahan tampak sepi usai dilaporkan korban penipuan di kawasan GDC Cilodong, Kota Depok. Sejumlah calon pengantin telah membayar pelunasan acara akad dan resepsi pernikahan kepada pelaku senilai 75 juta rupiah. 2 hari jelang pernikahan, pelaku tak bisa dihubungi. Para korban telah melapor ke polisi dan penipuan juga menimpa vendor pernikahan dengan nilai kerugian mencapai 2,3 miliar rupiah. Ya, pemirsa, bosan dengan menu sate kambing yang itu-itu saja, Anda harus mencoba sate kambing buntel. Daging kambing cincang dibungkus dengan lemak jaring akan menggugah selera Anda. Wangi aroma daging kambing cincang berpadu bumbu rempah tradisional. Semerbak berbalut lemak kambing jaring dibakar di atas arang. Sate buntel Mbah Cokro yang berjualan tak jauh dari kawasan wisata Kebiraluka, Kampung Rejowinangun, Yogyakarta ini punya cita rasa yang khas. Sate buntel ini menggunakan resep turun-temurun ditambah bumbu merica dan kecap manis. Tak heran banyak warga dan wisatawan yang menjadi pelanggan tetap. Prosesnya 3 kali pembakaran, jadi matanya benar-benar sampai dalam. Cocok buat orang tua atau mungkin yang benar-benar pengen yang empuk, juicy, saya tanpa mengunyah, karena kan dagingnya udah kita cincang. Sate buntelnya, karena sate buntel itu untuk di Jogja jarang ya mas, jarang sekali, dan ini ternyata di sini ada dan ini luar biasa. Tak hanya sate buntel, warung Mbah Cokro merupakan spesialis aneka menu daging kambing dengan harga jual yang terjangkau mulai dari Rp30.000. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo membuka acara secara resmi Nusantara Food and Hotel Expo NFH 2024 di AIS BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Ajang ini menjadi wadah bagi para stakeholders untuk mengembangkan peluang bisnis khususnya di industri kuliner. Nusantara Food and Hotel 2024 menjadi pameran besar pertama yang menampilkan beragam masakan Indonesia terbaik dan tren terkini dalam industri perhotelan. Ajang ini dibuka langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo di AIS BSD Tangerang. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo optimis kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha kuliner untuk saling terkoneksi dan menciptakan peluang bisnis di industri kuliner dan hospitality. Saya lihat di sini juga ada kompetisi yang diadakan. Tadi ada kompetisi pastry, kompetisi juga barista. Nah, ke depannya kita bisa terus berkolaborasi. Ini kan meningkatkan artinya SDM kita juga ya, SDM culinary Indonesia. Dan di sini saya lihat juga banyak stakeholders pariwisata. Tentunya kita bisa berkolaborasi dengan Kemenparekraf. Ya. Kita ingin memajukan industri di Indonesia, khususnya Horeca. Dan mungkin target kami ke depannya, nama event kami Nusantara Food and Hotel. Semoga kita bisa adakan ini di Nusantara alias di Indonesia semuanya nanti. Tentunya dengan dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nusantara Food and Hotel ini digelar dari tanggal 7 hingga 11 Agustus 2024 mendatang yang terbuka untuk umum dan dibuka secara gratis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita Pakisatrio, iNews melaporkan.